Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada seluruh warga negara Indonesia umumnya dan khususnya pada warga Nahdien di setiap pelosok dimanapun. Kembali bersama kami PCNU Kabupaten Bogor Online. Kali ini kita berada di Kampung Aspek anti speaker. Bagaimana Kampung Aspek ini dengan aneka perbedaan pemahaman mengenai syariat tetap hidup rukun dari turun temurun hingga saat ini ya. Dan alhamdulillah di hadapan kita bersama saat ini kita dengan salah satu tokoh masyarakat tepatnya di Desa Putak Nutuk, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, dengan Bang Haji Muhammad Wildan ya. Assalamualaikum, sehat Bang? Alhamdulillah. Ada obrolan nih Bang. Gimana kondisinya Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Di Kabupaten Bogor ini banyak sekali tentunya perbedaan pemahaman gitu, suku, budaya, karena banyaknya yang datang dari luar Bogor, kemudian sudah bersentuhan dengan masyarakat pribumi Bogor, akhirnya banyak sekali pemahaman yang ada di Kabupaten Bogor. Lebih lagi maksudnya perumahan warga pendatang dari luar Bogor itu pun menjadi salah satu faktor kayanya pemahaman kultur di Kabupaten Bogor. Bagaimana untuk di Putak Nutuk Bang, kaitan dengan adanya Kampung Aspek atau anti speaker ini ya, ini sebenarnya sejak kapan sih Bang ini terjadi, kemudian kehidupan masyarakat itu sendiri seperti apa dengan perbedaan itu? Ya, sebelumnya saya ucapkan salam dulu buat Indonesia. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Langsung saja mungkin untuk perkembangan di Kampung Putak Nutuk yang dikenal dengan Kampung Unik, karena setelah kita menjadi kota satelit di wilayah Bogor ini menjadi satelitnya DKI Jakarta, tapi masih ada satu istiadat yang sangat dipertahankan di sini. Bukan adat istiadat itu juga tidak menyalahi syariat, kemudian hanya tidak menggunakan alat untuk pengeras suara dalam hal apa aja ya, itu hanya digunakan dalam hal ibadah atau ta'abud terhadap Allah, karena ini mungkin unsur ikhtiyatnya para kiai atau kehati-hatiannya para kiai, karena melihat fenomena masyarakat yang sangat luar biasa terhadap media elektronik, sehingga melalaikan ataupun menjadi lahun, menjadi hanya permainan laibun walahun dengan gadgetnya ataupun dengan alat-alat ataupun dengan alat media elektronik, sehingga kehati-hatian kiai yang bersifat syariah ya, mereka tidak menggunakan atau tidak memakai. Oh, ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran itu. Jadi bukannya di sini itu speaker memang anti speaker, tapi bukan itu, tapi tidak memakai, karena apapun namanya speaker itu tetap alam. Tapi wallahu alam, kerukunan, keyakinan dan serta keberagaman di wilayah Desa Putak Nutuk ini tetap terjaga dengan baik. Tidak ada perpecahan atau tidak ada saling tidak ada saling bentrok antara satu dengan satu, tapi sebelumnya memang adalah dulu perbedaan itu pun terjadi bukan di para kiainya, tapi terjadi di para pengikutnya. Salah satunya mungkin dulu masalah tidak kunut, masalah masalah ya dan lain sebagainya. Yang jelas kalau untuk masalah speaker di sini tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan. Kalau boleh tanya nih Pak, kalau
kita kan biasanya nih tradisi-tradisi kayak model tahlil, salakolan, tahlil, apa. Nah ini dimaksud tidak menggunakan speaker, masyarakat besar di sini ini melakukan itu juga nggak sih Pak? Atau memang perbedaan itu tidak hanya sebatas tidak menggunakan speaker saja? Mungkin tadi yang Bapak sebutkan bahwa tidak kunik juga, atau mungkin tidak tahlilan juga, tidak maulidin juga gitu. Bukan, artinya dulu perbedaannya di situ. Cuman kan dalam artian begini, di sini itu semuanya Nahdlatul Ulama. Ya, untuk ukurannya ya. Artinya kenapa Nahdlatul Ulama? Saya katakan Nahdlatul Ulama. Jadi kiai besarnya itu berprinsip NU ataupun berafiliasi dengan NU. Tetapi di dalam pengamalannya memang dia tidak menggunakan speaker gitu aja. Tetapi untuk sholawat, tahlilan dan lain sebagainya dipergunakan, tetapi tanpa menggunakan pengeras suara. Begitu. Jadi ini kampung unik. Tujuannya dalam ta'abud, dalam beribadah itu tidak menggunakan alat-alat elektronik yang sifatnya melalaikan ataupun menjadikan orang itu tidak tidak khusyuk lagi dalam beribadah, mungkin begitu ikhtiyatnya mereka. Cuman ini kan ijtihad, ya terserahlah warga Indonesia semuanya mau berasumsi atau beropini apa. Yang jelas ikhtiyat itu ada, dan selama ini kerukunan kita antar RT, antar RW masih terjaga dengan baik. Artinya mungkin ada yang musola pakai mic, ada yang musola enggak, itu tetap rukun gitu ya? Tetap rukun. Jadi kita juga tidak mengharamkan secara mutlak bahwa speaker itu haram. Tetapi karena di sini untuk masjid utamanya yang besar ini ya tidak menggunakan speaker, baik itu dalam khutbah Jum'ah ataupun dalam imam Jum'ah ataupun dalam sholat 5 waktu berikutnya juga tidak menggunakan speaker. Seluruh kegiatan yang ada di masjid dan majelis di wilayah lingkungan RW 02 ini ataupun desa Putat Nutuk ini. Kampungnya mau sih Pak? Ini kampungnya Kampung Putat Nutuk. Kampung Putat Nutuk ya? Oh, Kampung Putat Nutuk, desa Putat Nutuk. Desa Putat Nutuk tidak menggunakan speaker. Tapi tetangga sebelah ada yang menggunakan speaker juga tidak kita serang juga gitu kan, dalam artiannya ya silakan aja. Cuman dalam literatur sejarah selama saya tinggal di Putat Nutuk ini 32 tahun mungkin saya tinggal di sini, karena 8 tahun saya tinggal di Empang waktu masih bayi dan masih sekolah SD gitu kan. Itu di sini sudah terbiasa tidak menggunakan alat pengeras. Jadi tetap ta'abud dalam beribadahnya tetap mengikuti pemahaman kiai-kiai setempat. Memang turun temurun ini Pak ya, jadi. Iya, turun temurun. Jadi dan ada beberapa ada beberapa literaturnya yang artinya mempertahankan itu sampai sekarang, murid-muridnya pun. Ya, saya pikir kulturnya selain juga tidak menggunakan speaker, terus terjadi perbedaan juga dengan katakanlah pemahaman umumnya masyarakat Nahdlatul Ulama. Berarti ini masuknya memang kultur ya Pak, hanya tidak menggunakan speaker lah ya. Siap-siap untuk selanjutnya Pak, setiap momen-momen pilkada kayak momen politik itu sudah awam terjadi lah, umum terjadi dari persoalan-persoalan ya katakanlah furu'iyah dalam fikih seperti ini sampai kepada gesekan konflik. Di sini pernah terjadi nggak sih Pak? Karena beda partai, akhirnya jontor-jontokan, dimulai dari tidak menggunakan speaker itu bermuara pada konflik. Selama ini tidak ada pernah terjadi. Tapi kalau person ya ataupun perorangan mungkin pernah. Tetapi secara keorganisasian ataupun kelembagaan tidak ada pernah pengerahan massa ke satu partai politik apapun, ataupun ya contoh yang terbaru atau terhangat kemarin seketika Jokowi, JK dan Prabowo itu juga tidak ada pengerahan massa ke situ dan lain sebagainya. Ya, dalam artian bahwa di sini pure dalam ta'abud, dalam beribadah, tidak dalam masalah
dunia. Kalau masalah dunia dibebaskan, silahkan selama itu masih dalam koridor syariat dan tidak menjalahi syariat, silahkan mau buka usaha, mau bekerja, mau beribadah, tapi sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan, silahkan. Jadi tidak ada pengekangan ataupun pemaksaan dalam dalam literatur di wilayah. Tetapi siapapun yang datang ke sini wajib mengikuti apa yang ada di sini. Seperti halnya karena di sini masjidnya tidak menggunakan speaker, ya tidak usahlah protes. Di sini ya udah begitulah ya. Iya. Walaupun jamaahnya ratusan. Ya di sini rata-rata seperti itu. Jadi di mana bumi kita pijak gitu ya. Kita junjung, ya. Nah, itulah hukum yang berlaku di wilayah. Artinya kita tidak bisa juga memaksakan keyakinan ataupun kehati-hatian dari para kiai terdahulu saja. Ya di sini bukan satu-satunya sih wilayah aspek, masih ada juga kan yang lain. Seperti di Dukuh Malang dekat-dekat sini juga wilayah aspek. Lalu di Warung Doyong kan itu juga wilayah aspek yang di Sukabumi. Ya banyak lah wilayah-wilayah aspek, cuman unik di wilayah satelit Jakarta masih berdiri pemahaman yang no problem lah, mungkin bisa dibilang ini pemahaman kolot ataupun apa, tetapi ini masih terbudayakan ataupun masih terrealisasikan sampai sekarang, berjalan sampai sekarang, dan malah rukun-rukun saja warga kita atau menerima-nerima saja. Memang ada beberapa pengecualian kalau untuk acara ketika hajatan ataupun pesta yang bersifat masih dalam koridor syariah diperbolehkan, itu pun hanya di titik-titik tertentu saja. Masih ini ya. Masih ada kelonggaran. Jadi tidak semua pure diharamkan ataupun tidak semua pure tidak diperbolehkan, tetapi khususnya dalam masalah ta'abud atau dalam masalah ibadah atau ibadah yang wajib, yang formal, yang menurut kita formal, itu tidak diperbolehkan. Oke. Ini satu lagi nih Pak. Indonesia saat ini kan sedang memanas nih kaitan dengan mungkin bagian daripada ekses pilpres beberapa waktu lalu, sampai pada akhirnya politik agama atau penyertaan nama-nama jargon-jargon agama masih dianggap menjadi salah satu motor terjadi konflik baik antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat di sini ormas dengan pemerintah. Kalau di sini tadi kata Bapak ada kebebasan juga mengenai kalau hajatan yang masih dalam konteks tidak melanggar syar'i itu menggunakan anti speaker. Nah kalau konteks perpolitikan yang memanas sampai ke masyarakat ini Pak, kaitan dengan ormas dengan pemerintah tadi ya kan, apakah para tokoh di sini juga memberikan kebebasan atau mungkin ada juga masukan-masukan atau ekstrimnya larangan-larangan untuk membawa agama dalam kerangka perpolitikan, ada nggak sih Pak di situ Pak ketegasan? Selama ini yang kita tahu bahwa kiai-kiai di sini semuanya sudah solid dan dibikin benteng-benteng khusus di setiap RT juga ada kiai-kiainya dan pesantren juga ada. Jadi di sini selain kampung aspek juga memang terkenal dengan kampung pesantren. Jadi benteng ataupun koridor dari masalah-masalah eksternal itu dibentengi oleh para kiai setempat. Dan di sini ada kiai besar namanya Kiai Tabrawi yang menjadi pusat rujukan dari segala hal yang terjadi di masyarakat. Itu ketika ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya viral ya mungkin, atau sifatnya yang bisa membahayakan kerukunan umat beragama, itu sebenarnya tidak terlalu khawatir di sini. Jadi insya Allah selama ini kita masih berjalan dalam koridor yang
masih simpel lah. Jadi tidak terlalu bentar-bentar ada seruan jihad, bentar-bentar apa, tidak. Jadi kita masih tetap berpaku pada kiai-kiai tempatnya. Sentralistik juga, juga, sentralistik, tetap, tapi tetap mengedepankan musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan. Jadi tidak bisa keputusan itu hanya bersumber dari satu orang saja ataupun satu kiai saja. Adapun memang kalau untuk keputusan yang lain ya, kayak misalnya melakukan aktivitas makan minum di bulan puasa, nah itu ada perda dari kiainya yang tidak boleh begitu kan. Nah, tapi kalau masalah yang kira-kira sekarang masih sentral apapun yang nasionalis dan tidak berimbas pada sentralistik, pada berimbas pada kampung, tidak. Ya, kecuali kemarin ada beberapa isu yang luar biasa seperti Desember dulu mungkin kita diisukan dengan corona, masuk corona bulan Juni Juli ke Indonesia kan ya. Alhamdulillah sementara di kampung sini tidak terpengaruh signifikan, cuma terpengaruh mungkin bagi yang bekerja di luar ya. Tetapi untuk ta'abud, untuk beribadah di Jum'ahnya, di ininya masih berjalan seperti biasa. Tahlilan pun masih berkumpul seperti biasa, seakan-akan corona itu tidak ada. Bahkan di dalam beberapa acara maulid ataupun sekarang dengan haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih terjalin di sini kerukunan berjamaahnya, kerukunan umat berjamaahnya. Walaupun tanpa mic ya? Tanpa mic, walaupun tanpa mic dan tidak melibatkan pihak eksternal. Begitu aja, hanya khususnya di wilayah RW 02 ini ya, khususnya di wilayah RW 02 yang meliputi 5 RT begitu. 6 RT plus Kamteng 1 RT gitu. Artinya memang konflik ya kita sebut aja lah ormas FPI dengan pemerintah ini di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Bahkan tidak ada FPI di tidak sini. Ada. Tidak ada sama sekali. Cuman kalau Muhib bin Habib banyak. Banyak iya. Tapi tidak ada organisasi FPI-nya di sini. Ya. Jadi itulah kebebasan bernegara ya. Silakan mau ikut organisasi apapun, tetapi di sini kami tidak ikut organisasi. Bahkan ormas-ormas pun di sini hanya ormas-ormas yang bersifat kemasyarakatan saja, tidak bersifat keagamaan. Jadi tidak pernah terdengar di sini ada ormas-ormas yang berbau agama. Kecuali NU. Kecuali NU. Kebetulan pemirsa ini yang di hadapan kita ini selain tokoh masyarakat juga ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama. Insyaallah. Selanjutnya nih Pak. Ya. Boleh cerita dong Pak, kira-kira kiat-kiat apa nih yang digunakan oleh para tokoh? Kan tadi Bapak udah ulang tahun lah di sini, mungkin tahu teknik strategi para ulama di sini dalam rangka tadi menjahit kerukunan, kemudian membudidayakan musyawarah ya kan, membiasakan untuk bermusyawarah hingga tercipta satu toleransi tadi yang bisa diterima oleh setiap kalangan yang ada di sini. Itu seperti apa sih Pak? Nah itu artinya harus ada kesamaan visi antara yang muda dengan tokoh. Kalau kita berlawanan dengan tokoh, terkesan akhirnya tetap kita yang dirugikan. Walaupun kita menang dalam perdebatan, akhirnya kita tidak memiliki dukungan dari para tokoh. Lebih baik kita sevisi dengan mereka ataupun meneruskan visi mereka dengan merevisi hal-hal yang baik. Begitu. Artinya dengan menambahkan hal-hal yang baik. Tetap jalurnya jalur mereka, tapi kita pergunakan modernisasi kita dalam hal-hal yang baik. Dalam ilmu organisasinya kita pakai kan gitu kan. Kalau kalau tidak paham berorganisasi, ya yang muda-muda paham berorganisasi, organisasinya dipakai. Tetapi semuanya untuk kelangsungan ataupun keberlangsungan yang bermasyarakat yang baik, dengan silaturahmi tetap dijaga, komunikasi antar tokoh juga tetap dijaga begitu. Kalau masih kita masih keras kepala ataupun dalam artian kita masih membuat hal-hal yang di luar kehendak mereka, nah
itulah yang menyebabkan perpecahan. Sedangkan perpecahan itu sangat dilarang. Beda dalam berpikir, tapi tidak beda dalam berkeyakinan atau dalam berpahaman. Karena berpikir boleh beda, karena kita hidup masing-masing kan gitu. Kita hidup menyejahterakan keluarga masing-masing. Kita mengambil nafkah keluarga juga masing-masing. Tetapi kita juga jangan kita tetap bersama di dalam hal-hal yang menurut kita harus dilakukan bersama begitu aja. Untuk kaitan dengan peran Umaro, seberapa besar sih peranan Umaro, pemerintah lah katakan ya, untuk di sini mungkin desanya ya, pemerintah desa Pak, dengan para ulama di sini, ya, pengamatan dari Bapak sendiri, kemudian dari Bapak sendiri, apakah sudah sinergis antara pemerintah dengan ulama di sini? Itu pun menjadi bagian suksesi dari visi misi ulama setempat untuk menjaga budaya turun-temurun ini terpada. Ini kalau untuk berbicara Umaro, saya kira Indonesia harus mencontoh untuk di wilayah ini. Jadi peranan antara pemerintah dengan Umaro di sini sangat terjalin dengan baik. Walaupun beda pilihan. Iya, walaupun beda pilihan, tapi tetap baik. Itu contoh yang baik. Jadi Umaro dan ulama itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Masing-masing berjalan pada relnya dan masing-masing juga punya umat. Ketika mereka terpisah, maka siapa yang akan dirugikan? Tetap umat. Jadi tetap Umaro dan ulama itu menjadi patokan atau menjadi benteng yang sangat luar biasa untuk wilayah ini. Ya, saya tidak bisa berbicara banyak, mungkin saudara-saudara semua tahu lah yang ada di luar ya. Cuman kan saya memberi gambaran saja bahwa untuk kerukunan antara Umaro dan ulamanya terjalin agak baik. Kemarin bahkan diadakan pengajian perdana pengawas desa Putatutuk, itu terdiri dari para Umaro, pemimpin wilayah. Itu dari lurahnya, staf desanya, RT RW-nya, BPD-nya, dan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan desa ikut mengaji di sini. Nah, dipimpin oleh kiai besar yaitu Kang Kiai Tabro. Ya, luar biasa. Artinya ada keselarasan antara ulama dan Umaro di sini. Dengan duduk bersama, dengan ngaji bersama, minimal duduk bersamanya aja sudah menunjukkan bahwa kita bersinergi dan tidak konflik ataupun tidak saling dalam artian tidak saling bontok-bontokan gitu loh, tidak saling ribut. Cuman kan kalau ada yang mengopinikan seakan-akan tidak sinergi, ya hanya inilah yang mungkin bisa gitu dilakukan oleh wilayah. Cuman kalau menurut saya, kalau mau dilihat ya ini lebih baik lah dibanding yang lain gitu kan. Buat pemerintah pusat butuh kiranya untuk melihat perkampungan, corak-corak perkampungan ini ternyata patut untuk ditiru juga untuk kelas nasional. Bagaimana ulama dengan Umaro bersinergis gitu ya, sehingga terjadilah satu budaya yang kuat, nasionalisme yang kuat, hingga terlahirlah toleransi, kemudian damai ya emangnya. Jadi nggak ada istilah era corona akhirnya saling gontrok-gontrokan, sara timbul, beribut, akhirnya gitu nggak terjadi sini emang. Pokoknya bentuk-bentuk keributan itu seharusnya dihindari lah. Karena siapapun yang menang pasti akan kalah. Siapapun yang menang pasti akan kalah walaupun dia ada di jalan yang benar. Karena kita akan mengalami clash dengan keluarga, clash dengan yang lain, clash dengan teman, clash dengan sahabat, bahkan dengan para tokoh. Jadi bentuk-bentuk keributan itu dihindari. Lebih baik kita legowo ataupun mengikuti hal-hal yang sudah ada. Kalau baik untuk prinsip kita ya nggak usah kita kasih ke orang, ya kita pakai sendiri aja kan begitu. Kalau kita mau pakai kan ya nggak masalah. Mau ngaji juga pakai speaker sendirian ya nggak masalah di rumah kan gitu. Mau nonton TV-nya juga nggak masalah kan gitu. Dalam artinya. Tetapi kalau untuk ummah berbeda.
karena kesejahteraannya pun berbeda dan keinginannya pun berbeda. Dan ini harus disatukan visinya, karena semua orang selama dia masih mempunyai kepala dan selama masih mempunyai mata, keinginannya pasti akan berbeda. Dan ini harus disamakan. Begitu aja mungkin. Luar biasa. Tadi saya sebelum sini Pak, saya nanya-nanya juga nih ke teman-teman Bapak nih. Katanya Bapak ini emang disebutnya Gus Dur Muda ya Pak? Enggak juga. Mungkin Muda. lebih bagusnya ya saya disebut orang biasa aja lah, orang biasa aja. Tapi bener Bapak emang ngefan sama Gus Dur Pak? Oh sangat. Sangat ngefan sama Bapak. Ya ngefannya selain Pak Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri NU-nya, juga karena Gus Dur itu anaknya Hasyim Asy'ari, ya otomatis ngefans lah. Siapa yang nggak mahabbah dengan Pak Hasyim Asy'ari? Sebelum kita mahabbah ke Nabi Muhammad, kita mahabbah dulu ke beliau. Karena beliau lah mungkin saya ini sekarang ini bisa mengenal Nabi Muhammad SAW, ya kan? Ya dari dua ormas besar Indonesia ini, antara ormas NU dan ormas Muhammadiyah yang mengenalkan ajaran-ajaran Islam di Indonesia, akan mengenalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad di Indonesia. Kita nggak akan tahu, kita itu jauh hidup kita itu terhadap Nabi. Kita kan nggak tahu juga tentang sahabat-sahabat Nabi kalau tidak diperkenalkan oleh ulama, karena mereka yang lebih dekat gitu ke para sahabat Nabi, gitu, para guru-gurunya yang memang bernasab ke Nabi Muhammad. Jadi saking cintanya kita terhadap Nabi Muhammad, kita harus mencintai ulama-ulamanya juga. Begitu. Ya, ketika saya ngefans ke Gus Dur, ya saya mencintai Gus Dur. Sisi apanya sih Pak? Nyelenehnya, sisi keilmuannya, pemikirannya apa? Kalau menurut saya paripurna. Paripurna. Oh, Paripurna. Gus Dur itu paripurna. Walaupun setiap kata orang fisiknya kayak gitu, fisiknya kayak gitu aja paripurna, apalagi bagus, gitu kan? Nah, luar biasa. Fisiknya seperti itu aja udah paripurna, apalagi kalau dia bagus ya. Jadi memang itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah, dan tidak semua orang memiliki itu. Orang fisiknya tidak sempurna aja bisa jadi presiden, kita aja yang fisiknya sempurna tidak bisa jadi presiden. Gitu. Ya, itu Gus Dur itu saja. Ya. Selanjutnya Pak, budaya di sini kalau boleh tahu Pak, tadi kan yang baru kita ketahui, yang baru ceritakan mungkin ya diantaranya maulidan, sarokolan, kemudian tahlilan, kemudian ada sisi lain ketika hajatan khusus pernikahan, hajat-hajat besar itu diperbolehkan menggunakan speaker selama tidak bertentangan dengan syariat. Ada lagi nggak sih Pak budaya lainnya gitu yang masih tetap dipertahankan yang dianggap positif di sini? Ada budaya dospek di luar aspek yang masih dibudayakan. Dospek apa? Dospek itu di luar aspek. Ya saya juga sebetulnya dospek juga. Itu di satu Muharraman. Di satu Muharraman itu diselenggarakan oleh bibi saya Biayat di masjid Majelis Bibi di sana sebelah. Itu beliau menggunakan tablighul Islam, menggunakan speaker juga. Ya ada keselarasan juga di kampung sih, kata siapa aspek semua tidak juga. Ada yang dospeknya. Cuman jadi sinkronisasi itulah disinkronkan antara yang aspek dan dospek, karena itu di satu Muharraman lalu ya dibuatlah seperti halnya tabligh akbar, pawai obor, tabligh Islamiyah dan sebagainya begitu. Pawai obor. Walaupun dianggap itu sebenarnya tersabuh majusi ya. Ya walaupun tersabuh majusi atau apalah, kita kan yang kita gunakan kan gini lah, obornya itu punya siapa sih? Ya kan, apinya itu punya siapa? Ya kan gitu. Bacaan yang disebutkannya juga apa? Kalau bacaannya sholawat kan masa tasabuh juga. Betul. Ya terus kalau tahlilnya juga masa tasabuh juga. Ya kalau itu semuanya punya Allah, kenapa nggak kita ambil aja kan gitu? Betul. Kok gampang aja, masa ada pohon juga pohon Kristen kayak pohon cemara gitu kan? Oh itu jangan kayak pohon Kristen. Sejak kapan pohon masuk Kristen? Lalu yang nyiptain siapa? Yang nyiptain siapa kan kita aja. Jadi kita jangan terpaku ataupun hanya terjebak dalam simbolistik yang ada gitu kan. Ya sudahlah. Itu kan peranan-peranan untuk penghancur aja. Selama itu masih bisa ditoleransikan, selama itu masih bisa menyatukan dan tidak membuat perpecahan, ya kita fair-fair aja gitu kan. Oke aja. Oke, terakhir Pak. Ya, siap. Sedikit minta
bukan nasihat apa ya, mauizah hasanah ya, mauizah hasanah ya, ke para pemirsa gimana agar persoalan furu'iyah yang saat ini mulai muncul lagi nih Pak ya, pada akhirnya berbuntut pada konflik ini bisa dianggap sepele dalam tanda kutip ya Pak, demi menjaga satu yang besar yaitu keutuhan berbangsa, bernegara, bermasyarakat gitu. Sedikit Pak nasihatnya, silakan. Baik, mungkin pemirsa yang budiman, yang luar biasa ini di Indonesia memiliki orang-orang yang sangat luar biasa, berbeda-beda tetap satu tujuan, berbeda-beda tetap satu langkah ya untuk maju menuju Indonesia merdeka. Perbedaan itu sangat-sangat terlihat, perbedaan itu sangat-sangat nyata, dan perbedaan itu fitrah. Karena perbedaan itulah kita saling mengenal, karena perbedaan itulah kita saling mendekatkan, karena perbedaan itulah kita saling tahu. Jadi untuk para pemirsa semuanya, oke lah, perbedaan itu pasti akan ada, tapi jangan membeda-bedakan orang, jangan membeda-bedakan yang lain. Karena lebih baik kita saling mendoakan, lebih baik kita saling bekerja sama, lebih baik kita saling membantu dibandingkan kita harus saling memusuhi ataupun saling berbuat makar gitu, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita semuanya kembali lagi kepada asalnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan Allah juga yang menciptakan yang lain. Allah juga yang menciptakan tumbuhan, Allah juga yang menciptakan dunia ini dan isinya, juga menciptakan langit. Kita kembalikan lagi kepada beliau, insya Allah kita tidak akan ada yang namanya perbedaan. Jadi perbedaan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena kita tidak akan enak juga ketika kita tidak berbeda, menikah dengan laki-laki lagi misalnya, kan tidak akan enak. Kita pasti akan menikah dengan orang yang berbeda. Pasti itulah, itu fitrahnya, itu sangat luar biasa. Jadi untuk pemirsa sekalian, mungkin semuanya ya, terima kasih pokoknya saya ucapkan. Dan satu lagi, tetap syukur dan jalin silaturahmi. Syukur dan jalin silaturahmi, saling mendoakan. Terima kasih. Demikian tadi mauizah hasanah yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kampung Putak Nutuk, desa Putak Nutuk, kecamatan Cisayong, Kabupaten Bogor. Pada intinya kampung aspek anti speker bukan pada akhirnya menghambat teknologi hingga generasi muda tidak dapat mengejar teknologi jadi gatek, tapi ternyata lebih kepada area-area ubudiyah, sebatas kegiatan-kegiatan tidak menggunakan speaker, tapi masih tetap bisa menggunakan teknologi dalam rangka mengikuti pendidikan untuk menguatkan kualitas bangsa dalam hal teknologinya. Yang kedua, kunci dasar utama adalah bagaimana saling menghargai, menerima perbedaan hingga tidak menganggap adanya perbedaan hingga pada akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan. Dan yang kemudian kunci terakhir adalah bagaimana umarok dan ulama menjadi satu hingga memikirkan kepentingan masyarakat. Karena bagaimanapun kata beliau tadi, ketika umarok dan ulama berpisah maka akan menjadi korban adalah masyarakat banyak. Demikian sekilas kampung aspek yang ada di Kabupaten Bogor ini, khususnya di kampung Putak Nutuk, desa Putak Nutuk, kecamatan Cisayong, Kabupaten Bogor. Dengan tadi tokoh kita Bapak Haji Muhammad Wildan. Terima kasih banyak Pak. Salam sejahtera, sampai ketemu lagi. Ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.